Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryadin akan membagikan tentang bahan ajar kelas 8 mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep gerak. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. Bagian A, konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Gerak lurus, coba perhatikan pada gambar 1.2 pada buku siswa. Ini ada gambar ilustrasi jarak rumah ke sekolah. Pengertian jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Adapun rumus kelajuan dan kecepatan, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan, perubahan, atau selisih gerak benda tiap satuan waktu atau T, sehingga rumusnya adalah V sama dengan delta S per T. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLBB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai disimbolkan dengan V serta satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Yang kedua adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya pada plastisin, kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan atau menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Ada dua jenis gaya. Yang pertama ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Ini contohnya gambarnya. Dan gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai pada gambar B ini. Kemudian bagian B, gaya tak sentuh, adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai.
Contoh, saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi, seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Referensi dari buku siswa kelas 8 IPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi Jakarta pada tahun 2017, sama dengan buku guru kelas 8 IPA dengan penerbit yang sama. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.